Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu, saya Dr. Sigit Setiawadi. Hari ini saya akan membicarakan mengenai bisnis kuadran kanan. Ada 4 cara Bapak Ibu mendapatkan penghasilan, yaitu sebagai employee, self-employed, business owner, dan investor. Ya. Employee itu hard work, kerja keras, ya, pegawai ya, tidak aman dan tidak punya waktu. Dan self-employed itu seperti dokter, pengacara, notaris, kemudian pemilik toko, pemilik restoran, pemilik bengkel, itu biasanya utangnya besar dan tidak punya uang, walaupun kelihatannya hidupnya mewah, gitu ya. Dan yang ketiga adalah business owner, itu pemilik bisnis bersistem. Ya, Anda punya sistem, orang bekerja kepada Anda. Ya, itu biasanya kerjanya mudah, hasilnya stabil dan punya banyak waktu luang. Ya, untuk membedakan apakah Anda di business owner atau self-employed, cukup tinggalkan pekerjaan Anda atau tinggalkan bisnis Anda setahun atau 2 tahun. Kalau masih jalan ya berarti Anda di business owner. Ya, ada 3 macam business owner, yaitu konglomerasi, waralaba, dan networking. Dan yang keempat terakhir adalah investor. Ya, di sini tidak punya uang, tidak punya utang, dan punya banyak uang. Bapak Ibu, sebagian besar orang ada di sini, 95% orang dan 5% uang yang ada di sini. Ya, bawaannya stres karena aktif income itu sifatnya semakin besar penghasilan Anda, semakin besar masalah keuangan Anda. Ya. Nah, sehingga Robert Kiyosaki menyarankan segeralah pindah ke kuadran kanan. Ya. Nah, di sana passive income, gitu ya, makin besar penghasilannya, semakin freedom. Ya. Hanya 5% orang yang ada di sini, Bapak Ibu, lowongannya masih banyak, gitu ya, tapi banyak yang tidak mau. Ya. Dan 95% orang, 95% uang ada di sini. Nah, cara pindah kuadran seperti ini, dari employed ke self-employed, ya, mengerjakan bisnis tertentu, membangun bisnis, kemudian membuat sistemnya, dan akhirnya ke investor. Di sini perlu waktu puluhan tahun Bapak Ibu, dengan angka keberhasilan yang sangat sedikit. Menurut ILO itu kurang dari 1% dalam waktu 10 tahun. Jadi startup baru itu dalam waktu 10 tahun tinggal 1 orang, ya, dari 100 orang. Kalau cara yang sekarang dari employee, self-employed, dilatih untuk menjadi business owner, dari situ jadi investor, ya. Nah, di sini perlu waktu 2-5 tahun, ya, dan 100% predictable. Anda mengikuti sistemnya, jalan. Anda tidak mengikuti sistemnya, tidak. Ini 3 macam bisnis yang bersistem, ya, yaitu bisnis yang jaringan, ya, menghasilkan passive income, termasuk kelompok business owner, yaitu korporasi atau konglomerasi, waralaba atau franchise, dan networking atau personal franchise. Ya, korporasi itu jaringan bisnis besar, sistemnya didapat dengan cara membangun, ya, perlu modal besar, risikonya besar, tempatnya tertentu, waktunya tertentu, dan perlu keahlian. Kalau Bapak Ibu tidak punya keahlian kemudian mau membangun konglomerasi atau korporasi, Bapak Ibu bukan menjadi konglomerat, tapi akan menjadi kolong melarat. Dan banyak sekali yang bertebaran seperti itu. Ya, yang kedua adalah waralaba. Ini jaringan bisnis sejenis, ya, toko, restoran, dan lain-lain, rumah sakit, ya. Sistemnya dengan cara membeli. Modalnya besar, risikonya besar, tempat tertentu, waktu tertentu, tapi tidak perlu keahlian. Cukup Anda membeli saja, ada sistem. Dan yang ketiga adalah networking atau personal franchise, itu jaringan konsumen perorangan. Yang dimaksud oleh Robert Kiyosaki dengan networking adalah jaringan konsumen perorangan. Ya. Sistemnya dengan cara memakai, modalnya kecil, risikonya kecil, fleksibel, waktunya fleksibel, dan ada sistem, sehingga tidak butuh keahlian. Jadi kalau kita lihat konglomerasi itu seperti itu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bangun bisnis apa saja, bisnis peternakan, bisnis pertanian, bisnis apa saja, ya. Sehingga kalau ada yang bertanya, "Dok, apa bisnis saya ini bisa dijadikan sumber passive income?" Bisa. Asal Anda membangunnya menjadi korporasi sehingga autopilot. Bangun sistemnya autopilot. Butuh 2-3 kali bangkrut, ya, dan butuh waktu puluhan tahun dengan angka keberhasilan yang kecil. Tadi itu, ya, kurang dari 1% dalam waktu 10 tahun. Nah, kalau Anda waralaba, itu yang dimaksud adalah membeli gerai waralaba yang sudah jadi, bukan membangun bisnis waralaba baru. Ya, kalau Anda membangun bisnis waralaba baru, berarti Anda sedang membangun bisnis, membangun sistem supaya autopilot itu. Ya, artinya membangun korporasi, sulitnya sama dengan membangun korporasi. Begitu juga bisnis networking, itu artinya bergabung dengan bisnis networking yang sudah jadi. Ya, bukan membuat bisnis networking yang baru, ya. Saya banyak diajak orang untuk membuat bisnis networking baru. Ya, saya tidak mau dong. Itu sama dengan membuat korporasi kok. Sulit banget Bapak Ibu. Angka keberhasilannya kecil sekali. Apalagi kalau sudah menyertakan orang, waduh, tambah kecil. Dan
sudah di dunia sudah ribuan orang, ribuan bisnis networking yang hilang timbul. Tidak ada, hanya berapa, bisa dihitung dengan jari yang bertahan selama 10 tahun. Jadi kalau kita memilih kerjasama bisnis bersistem, Bapak Ibu, ya, Anda sedang membangun aset jangka panjang yang bisa diwariskan menurut Robert T. Kiyosaki. Sehingga Anda perlu memilih, bisnisnya harus legal. Kalau Anda berinvestasi, patokannya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi kalau Anda bergerak di bidang networking, patokannya cuma satu, yaitu APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Tidak ada di daftarnya APLI, udah lupakan. Ya. Kemudian sudah berumur di atas 10 tahun, di bawah itu lupakan deh. Ya. Angka keberhasilannya kecil sekali. Ya. Ada produk yang berkualitas, ada rancangan pendidikan yang jelas, ada orang yang sudah berhasil. Itu syarat-syaratnya. Ya. 5 syarat itu, satu saja tidak memenuhi syarat, lupakan deh Bapak Ibu. Ya. Kecuali Bapak Ibu memang ingin berpetualang lagi, silahkan. Tapi kalau Anda ingin membangun aset jangka panjang yang bisa diwariskan, Anda lupakan deh semua itu. Nah, bisnis terbesar di dunia ini apa? Supaya mengerti, yaitu bisnis grosir dan retail. Ya. Karena 60% uang yang kita bayarkan untuk membeli sesuatu, apapun itu, ya, itu masuk di sini. Grosir, retail, dan iklan. Ya. Produsen hanya 40%. Maksimal itu Bapak Ibu. Kalau untuk produk-produk yang bermerek, itu produsen cuma dapat sedikit. Contoh sepatu yang cawang itu di toko dijual $100, produsennya cuma dapat $15. Ya. Saya berani ngomong begitu karena ini sudah ada di koran sejak lama. Jadi bergeraklah di bisnis grosir dan retail kalau ingin mendapatkan uang yang besar. Ada 3 macam, yaitu grosir dan retail konvensional, waralaba, dan networking. Jadi kalau grosir dan retail konvensional ini Anda yang bangun toko, Anda yang mengisi toko, Anda yang mengelola toko, Anda yang mencari konsumen, ya semuanya Anda, modalnya tentu besar, keuntungannya ya lumayan, 5-10% dari omset. Dan ini active income, kecuali Anda bisa membangunnya menjadi korporasi, ya seperti Giant, Hero, Matahari, dan lain-lain. Ya. Kalau waralaba dan minimarket, ini Anda yang membangun tokonya, Anda yang mengisi tokonya, yang mengelola toko itu mitra, yang mencari konsumen mitra. Ya, modalnya besar. Ya. Konsumennya punya mitra Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda punya Indomaret nih, kemudian putus kontraknya, Anda ganti Sigit Mart, ya tidak datang orangnya. Gitu ya. Karena orang datang ke situ karena Indomaret. Gitu ya. Keuntungannya 2,5-3%. Karena apa? Karena konsumennya milik mitra, bukan milik Anda. Dan ini penghasilan pasif. Nah, kalau di networking, Anda bekerja sama dengan mitra, yang membangun toko itu mitra, yang mengisi toko itu mitra, yang mengelola toko mitra. Anda hanya bertugas mencari konsumen. Ya. Kalau barang itu masih di toko, itu barangnya mitra. Kebakaran, dirampok, atau expired, itu risikonya mitra. Tapi begitu ada yang beli, anggota Anda, itu barangnya Anda. Modalnya kecil. Ya. Penghasilannya lumayan besar, 10% dari omset. Ya. Dari 60% yang dibagi-bagi tadi, Anda dapat kurang lebih 10%-nya. Dan kenapa besar? Karena Anda yang punya konsumennya. Gitu ya. Jadi siapapun pemilik konsumen, dialah pemilik bisnis yang sebenarnya. Traveloka, Gojek, Uber, itu semua pemilik konsumen. Nah, jadi kalau Anda ingin kaya sejati, Bapak Ibu, ya, bisa rekreasi dengan bebas, punya banyak waktu luang, bisa punya rumah besar dan sebagainya, bebas finansial dan bebas waktu, maka ini jalannya. Ya. Kalau tidak, misalnya tidak ingin, ya sudah, tidak apa-apa. Jadilah yang seperti sekarang, karyawan, pebisnis kecil, profesional, bisnis online, money game, direct selling, MLM, bertani, beternak, dan sebagainya. Tapi kalau Anda ingin bebas finansial dan bebas waktu, tinggal ditanya, punya uang enggak? Kalau punya uang, oke, lakukan investasi, ya, atau beli waralaba. Kalau tidak punya uang, tinggal tergantung, Anda punya umur enggak? Kalau umurnya kurang dari 30 tahun, bangunlah bisnis konglomerasi, bisnis networking. Atau kalau cepat ya bisnis networking. Kalau usia Anda sudah lebih dari 30 tahun, tidak ada cara lain networking. Seperti yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki. Apa sih bedanya networking, multi-level marketing, money game, atau MLR, multi-level recruiting? Ya. Konsepnya networking jaringan pemakai, MLM itu jaringan penjual, money game itu jaringan pencari anggota. Prinsipnya networking kerja dapat banyak, yang MLM kerja dapat banyak, kalau money game yang duluan dapat banyak.
karena sudah disusun terstruktur dalam bentuk piramida. Karena ini memang asalnya dari piramida skema Ponzi gitu ya, yang ilegal dimanapun gitu ya, kecuali di Indonesia. Produk networking banyak, MLM sedikit atau banyak, money game tidak atau markup. Ya, tidak ada produk di situ. Ada produk di markup. Koin emas yang harganya sekian jadikan sekian. Kemudian manik-manik yang klinik-klinik itu untuk kalung, untuk putih ada titik-titiknya itu ya, itu di Cina dijual 5.000, 15.000, di sini jadi jutaan Bapak Ibu ya. Jadikan multi level recruiting atau money game. Asal bonus di sini networking penjual produk, MLM juga sama penjualan produk. Kalau di money game anggota baru. Karena itu biaya masuknya tinggi. Kemudian ada reinvestasi lagi gitu ya. Nah, kalau sudah masuk, awalnya mungkin masuk cuma beberapa ratus ribu paket hemat. Setelah itu Anda akan ditawari, ini ada paket premium, ini ada paket emas atau paket gold atau paket apa saja terserah. Itu sudah pasti money game Bapak Ibu. Begitu ada paket-paket reinvestasi. Karena apa? Asal bonusnya dari anggota baru. Sehingga kalau sudah mulai menurun ya anggota lama disuruh jadi anggota baru lagi. Terus menerus seperti itu. Anda sudah dapat banyak toh, ayo investasi lagi supaya dapat lebih besar lagi. Itu jargonnya gitu ya. Tutup poin tidak ada di networking, di MLM ada karena produknya sedikit sehingga perlu dijual terus. Karena itu harus beli terus. Kalau di networking tanpa tutup poin pun orang akan beli terus karena pemakai. Stokis juga begitu, networking tidak ada stokis, di MLM ada stokis. Money game ya enggak tahu saya. Kalau penghasilan, networking pasif penghasilannya. Kalau MLM dikatakan pasif sih, tapi sebetulnya karena ada tutup poin, ada stokis, jadinya ya aktif. Karena harus nungguin terus tuh bisnisnya. Money game sudah pasti aktif. Mengapa sih kita tidak menyukai MLM atau networking, tapi lebih menyukai money game dan MLR? Ya? Karena MLM dan networking itu berlawanan sekali dengan program bawah sadar kita, Bapak Ibu ya. Penghasilannya di MLM dan networking itu sangat besar. Majalah Forbes tahun 2010 mengatakan 20% penghasilan miliarder di Amerika itu asalnya dari bisnis networking dan MLM yang mereka ikuti. 20% Bapak Ibu, besar banget itu. Sedangkan bawah sadar kita plafon rezekinya rendah. Sehingga takut Bapak Ibu. Ya. Begitu juga di MLM atau networking penghasilannya pasif. Sedangkan bawah sadar kita penghasilan aktif yang diutamakan, yaitu bekerja mencari uang. Semakin keras bekerjanya, semakin banyak, semakin mulia Anda. Maka untuk bisa bekerja keras, Anda harus dibuat tidak punya uang terus. Begitu ada uang sedikit aja, Anda sudah bingung untuk pakainya. Ya. Memperbaiki rumah, lantainya diperbaiki, dapur diperbaiki, terus menerus. Itu pola pikir miskin. Ya. Di MLM atau networking kita bisa kaya ya, seperti yang tadi dikatakan. Di bawah sadar kita pola pikir miskin. Jadi dia takut. Begitu juga di MLM atau networking kita bisa freedom, bisa pensiun, menikmati hidup. Di bawah sadar takut pensiun. Orang harus terus bekerja. Ya. Dari tentara, bekerja jadi satpam, setelah pensiun ke pertanian. Seorang pejabat tinggi, dirjen atau apa, ya, setelah pensiun, takut pensiun Bapak Ibu. Selama jadi dirjen penghasilannya 40-50 juta, pensiun 4 juta. Makanya harus terus bekerja lagi atau stroke. Sedangkan di networking orang bisa freedom, bisa pensiun. Takut. Ya. Jadi yang ini cocok dengan money game. Bawah sadar kita itu memang cocoknya dengan money game, cocoknya dengan multi level recruiting karena itu yang berbondong-bondong ya, uang besar. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya yang sudah berumur aja bisa pindah kuadran. Anda juga pasti bisa. Cuman hati-hati, pindah kuadran, cari mentor, ikuti dia. Karena itu dunia yang asing sekali bagi Anda. Anda begitu mudahnya Anda terjebak dalam jebakan Batman. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.